Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, atau selamat malam kepada anak-anakku yang saya banggakan. Pada kesempatan ini saya akan mencoba untuk menjelaskan kembali, mengingatkan kembali tentang eksperimen atau percobaan fotosintesis ya, yang memang belum belum dicoba. Ini dilakukan oleh orang yang namanya pertama kali melakukannya adalah Ingenhous ya. Dan tujuan dari percobaan ini adalah untuk membuktikan bahwa fotosintesis ini adalah menghasilkan oksigen. Ya, jadi sekali lagi percobaan fotosintesis yang dilakukan oleh Ingenhous itu tujuannya adalah untuk membuktikan bahwa fotosintesis itu menghasilkan oksigen. Ini setting alat yang digunakan, ini diperlukan tanaman yang hidup di bawah air, yaitu Hydrilla verticillata ya, atau jenis Hydrilla yang lain. Kemudian ada corong kaca ini. Kemudian kawat penyangga. Kemudian ada gelas kimia dan ada air ya. Nah, perangkat percobaan ini bisa dimodifikasi, tidak harus seperti ini. Yang penting bagaimana oksigen itu dihasilkan bisa dibuktikan, itu bisa dilakukan. Kita ketahui bahwa reaksi fotosintesis itu adalah memerlukan CO2, kemudian juga perlu air. Nah, dua senyawa ini kalau direaksikan memperoleh dari energi cahaya matahari, kemudian juga dari perlu klorofil. Ini akan menghasilkan glukosa, kemudian C6H12O6 glukosa, dan juga akan menghasilkan oksigen ya. Ini 6 molekul, kalau tidak salah kita ingat kembali, ini juga 6 molekul, Ini juga 6 molekul. Nah, percobaan yang dilakukan oleh Ingenhous ini adalah untuk membuktikan bahwa dalam fotosintesis itu dihasilkan oksigen ya. Ini sini ya. Jadi saya ulang kembali bahwa percobaan ini kita ketahui adalah dari Ingenhous itu untuk membuktikan fotosintesis itu menghasilkan oksigen. Kita ketahui bahwa reaksi fotosintesis itu adalah memerlukan CO2, memerlukan air, perlu cahaya matahari, perlu klorofil. Ini hasil yang diperoleh adalah 1 senyawa glukosa dan 6 molekul oksigen. Dari perlakuan yang dilakukan dalam percobaan ini sebetulnya bisa dimodifikasi ya. Itu ada yang perlakuannya di tempat teduh, ada yang cahaya langsung, ada yang cahaya langsung ditambah air hangat, ada yang ditambah es, ada yang ditambah 5 gram NaCO3 natrium hidrogen karbonat ya. Ini dengan suhu ini di bawah ya, kurang lebih antara 20 derajat Celcius ini. Antara 20 ya di tempat teduh. Ya. Di Ciranjang ini ya, di cahaya langsung ini kurang lebih sekitar 25 ya, atau 27 di Ciranjang ya. Kemudian kalau pakai air hangat ini sampai suhu 40, kalau tambah es ini sampai suhu 10 derajat, dan cahaya langsung ini berarti sama dengan yang perlakuan nomor 2, kisaran 25-27 ya. Nah, ini nanti kita lihat nanti gelembung gasnya, apakah di sini tidak ada gelembung gas, sedikit, plus 2 sedang, plus 3 banyak, atau plus 4 bila banyak sekali ya. Nah, berdasarkan percobaan tersebut ya, itu ternyata
yang gelembung gasnya paling banyak adalah ini, yang nomor 1. Kemudian disusul oleh nomor ini 2 ya. Kemudian disusul oleh nomor ini ya. Nomor 3, kemudian nomor 4 ya. Dan paling sedikit itu adalah yang nomor 5. Kenapa ini paling sedikit? Karena enzim-enzim yang melakukan metabolisme ini kan dengan suhu 10 derajat ini menurun kerjanya. Sedangkan kenapa ini juga sedikit? Karena suhunya terlalu panas sehingga enzim juga tidak bekerja dengan efektif. Nah, mengapa ini yang paling besar ya? Banyak sekali ini gelembung gasnya, artinya oksigennya paling banyak. Penjelasannya seperti ini. Nah, ketika dalam percobaannya ditambahkan ke sini adalah NaHCO3, natrium hidrogen karbonat, dia akan terurai menjadi NaOH dan CO2. Nah, jadi senyawa ini ketika dimasukkan ke dalam gelas kimia yang di dalamnya ada air, itu akan terurai menjadi ini dan ini. Nah, otomatis nanti ini akan menambah kandungan CO2. Sementara CO2 kita ketahui ini merupakan bahan dasar dari fotosintesis. Jadi semakin banyak suplai CO2 nanti akan menyebabkan oksigen dalam hal ini dihasilkan semakin banyak ya. Itulah penjelasan sedikit mengingatkan kembali dari percobaan fotosintesis dari Ingenhousz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.